Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadela. Masak air sampai mendidih, goreng telur dibuat dadar. Kalau kamu sedang bersedih, nih ada pundak untuk bersandar. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film perang yang mantap kali lur, yaitu Master and Commander The Far Side of the World tahun 2003. Mengisahkan tentang kapten kapal Inggris yang ditugaskan untuk menghentikan kapal dari Perancis agar peperangan tidak meluas. Namun misi ini tidak akan mudah karena kapal musuh jauh lebih besar, lebih mematikan, dan memiliki kru yang lebih banyak. Bagaimanakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam-salam tidak hangat dari dulurku Fitriakus ya. Cak, kenapa mulut bayi wangi tapi mulut opung-opung bau padahal sama-sama nggak ada gigi? Siapa bilang? Cobain dulu dong masukin hidungmu ke mulut opung-opungnya. Siapa tahu bau lavender, kan kita nggak pernah tahu lur. Monggo skecakan. Force onto the floor. Pada bulan April tahun 1805, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte telah berhasil menguasai daratan Eropa dengan membubarkan Kekaisaran Romawi Suci dan disebut-sebut sebagai Master of Europe. Akan tetapi Napoleon sangat kesulitan menghadapi Inggris karena pasukan Napoleon kurang berpengalaman di pertempuran laut. Di lain sisi pada masa itu, laut adalah satu-satunya jalur perdagangan lintas benua yang paling efektif lur. Jadi Napoleon melakukan segala cara untuk merusak rantai jual beli sumber daya alam milik Inggris sampai ke Samudra Pasifik dan Amerika Selatan, karena Inggris sangat membutuhkan minyak paus yang biasanya ditangkap di perairan tersebut untuk pelumas mesin dan menyalakan lampu minyak. Sebenarnya Eropa juga butuh minyak paus, tapi kapal-kapal mereka masih terkena blokadenya Inggris karena Inggris berada di arah barat laut Eropa. Dan sekarang di laut bagian utara pesisir negara Brazil, kapal HMS Surprise asal Inggris yang dipersenjatai 28 meriam dan membawa 197 kru kapal dengan kaptennya yaitu Jack Aubrey ditugaskan untuk menghancurkan kapal Perancis bernama Acheron sebelum perang Eropa meluas ke Samudra Pasifik. Dan inilah tuan dan komandan sisi terjauh dunia. Asli seru banget film ini lur. Setelah 7 minggu berlayar, di waktu subuh semua kru dibangunkan oleh sang navigator karena di balik kabut tebal, kira-kira kurang dari 1,5 kilometer, terdapat kapal misterius yang melaut ke arah mereka. Para kru yang masih tidur langsung bangun untuk bersiap, termasuk sang kapten Jack Aubrey beserta sohibnya yaitu dokter bedah Stephen Maturin. Sekoci juga sudah diturunkan untuk berjaga-jaga jika kapal tenggelam. Pada awalnya karena tertutup kabut, Jack masih tenang-tenang saja karena hanya satu navigator yang melihat kapal tersebut. Itu pun tidak terlalu jelas lur. Tapi tiba-tiba It was only for a moment. I thought... You see it, Mr. Calamay? No, sir. Down! All hands down! Force onto the floor. ketika posisi kedua kapal sejajar, duel artileri pun terjadi dan situasi di kapal Surprise semakin kacau karena kebocoran di mana-mana. Kemudian mengatur arah jalannya kapal hancur tertembak dan korban jiwa maupun luka-luka juga tidak sedikit. Lalu saat situasi sudah mulai aman, Jack kembali menggunakan teropongnya yang ternyata kapal tersebut adalah target mereka, yaitu kapal Perancis Acheron, dan Jack sempat lihat-lihatan dengan kapten kapal tersebut. Kerennya sebagai kapten, Jack masih bisa nyengir-nyengir santai. Bahkan dia nekat menyuruh salah satu krunya yaitu Letnan Tom untuk mengatur para kru menarik kapal bareng-bareng dengan sekoci ke arah kabut agar bisa kabur dari serangan Acheron. Karena bilah kemudi kapal sudah hancur ya kan lur. Lalu inilah yang terjadi. Pull the gun crews to deck. Put us in that fog, Tom. She's opened up a seam! A Malin Smines! Together! For the fog bank!
Fast rowing. Well done. Alhamdulillahnya Surprise berhasil lolos dari kejaran Acheron dan bolong-bolong di kapal juga sudah ditambal. Insiden tersebut merenggut nyawa 9 kru, sedangkan 27 lainnya luka-luka dan bagian buritan atau belakang kapal khususnya bilah kemudi juga hancur. Menurut Kapten Jack, Acheron bisa lebih unggul karena mendapat posisi yang disebut weather gauge atau menang angin lur, alias posisi Acheron sama dengan arah datangnya angin. Jadi meriamnya akan melesat sangat cepat, tepat sasaran, dan daya hancurnya juga lebih mengerikan. Maka dari itu keputusan Jack untuk kabur benar-benar nekat dan memang lagi beruntung saja bisa selamat. Lalu ketika sedang rapat dengan para letnan kapal, Jack mengatakan bahwa kapal mereka rusak cukup berat dan Acheron mungkin jauh lebih kuat. Namun Jack akan tetap melanjutkan misi untuk menghancurkan kapal Acheron sekaligus mereparasi kapal di lautan. Karena jika berlabuh terlalu lama, bisa-bisa Acheron sudah keburu melesat jauh dan berhasil mengacaukan rantai pasok minyak pausnya Inggris. Di lain sisi, Stephen melakukan 2 operasi besar, yaitu amputisa tangan kiri seorang kru yang masih bocil, serta luka parah di endasnya kru yang sudah berumur. Ngilu sumpah lur. We're not going home. Get refitted at sea. We're at Shoals. Never seen a braver patient. Back to work, you loafers! Eckhart! 2 kru kapal menemui Jack di ruangannya dan salah satu dari mereka mengaku bahwa dulu pernah melihat kapal Acheron saat masih dibangun, di mana lambung kapalnya sangat kokoh dan sulit hancur. Mereka pun akhirnya membuat miniatur rangka lambung kapal Acheron agar Jack bisa menyusun strategi yang lebih efektif melawan kapal tersebut. Setelah diteliti, menurut Jack, Acheron bisa melaju hingga kecepatannya mencapai 14 knot dan menempuh 400 km dalam sehari karena lambung kapalnya runcing di bawah dan bisa membelah air lebih halus. Meski ukuran Acheron jauh lebih besar dari HMS Surprise, namun Jack optimis bisa mengalahkan Acheron karena kapal itu masih rentan di bagian buritan seperti kapal lainnya. This framing is accurate. Exactly accurate, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Planking and framing like that would make a hull. Be careful of making 12 to 14. Di pesisir Brazil, para kru HMS Surprise membeli sembako dan bahan-bahan penting lainnya untuk perbekalan kapal, sekaligus memberikan surat-surat ke Pak Tukang Pos untuk dikirimkan ke orang-orang tercinta dari para kru. Lalu menurut salah satu pedagang, kapal perang besar asal Perancis sempat singgah di sana dan menuju ke arah selatan, yang kemungkinan besar adalah Acheron lur. A large man of war French stopped. Somewhere here. Di tengah gelapnya malam yang hanya diterangi cahaya bulan, seluruh kru HMS Surprise menjalankan pesta yang mereka sebut dengan Saluting Day. Para petinggi kapal termasuk kapten pun makan-makan malam dan ikut bernyanyi dengan kru lainnya, yang membuat suasana begitu asyik lur, kayak kapalnya Luffy si topi jerami ya kan. Namun besok subuhnya mereka dikejutkan dengan kapal Acheron yang lagi-lagi muncul mengejar dari arah datangnya angin. Tapi kali ini jarak antar kapal masih cukup jauh. Karena kalah posisi dan kalah angin, Jack tetap memutuskan untuk kabur dengan melebarkan semua layar agar kapal melaju lebih cepat. Namun di saat seperti itu, Jack masih menyempatkan mengawasi kru-kru kapal yang masih bocil dalam menggunakan alat navigasi kapal. Karena kecepatan kapal masih belum cukup, Jack pun menyuruh salah satu dari kru bocil untuk menaiki kapal pengalih. Rencananya ketika nanti hari sudah malam, kapal pengalih akan diturunkan namun masih tersambung dengan tali. Lalu jika dirasa jaraknya sudah cukup jauh, si kru bocil akan menyalakan lampu di kapal pengalih bersamaan dengan lampu HMS Surprise yang dimatikan, dan si kru bocil pun akan balik ke Surprise melewati tali penghubung tadi lur. Selanjutnya tali pun akan dipotong dan tentu Acheron akan menembaki kapal pengalih itu ya kan, yang mereka kira adalah Surprise. We've got 10 minutes before he's up with us. Now. Now tell me that wasn't fun.
Rencana cerdas itu pun sukses dan lagi-lagi Surprise berhasil lolos dari Acheron. Lalu beberapa hari kemudian, saat posisi mereka diunggulkan oleh arah angin, Surprise nekat menerjang badai yang sangat mengerikan untuk menghadapi Acheron di Tanjung Horn, yaitu bagian paling selatan di benua Amerika yang digadang-gadang sebagai makam para pelaut karena badai di sana abadi alias tidak pernah berhenti, lur. Namun sayang terdapat satu kru yang terjatuh ke laut bersama dengan patahnya tiang kapal. Sebenarnya kru itu masih bisa balik ke Surprise dengan berenang menuju ke tiang dan memanjat talinya ke kapal. Akan tetapi tiang itu terus ditarik oleh gelombang laut dan daripada Surprise tenggelam, dengan terpaksa Jack pun memotong tali tersebut dan meninggalkan kru itu di laut lepas. Rencana kali ini benar-benar gagal, namun setidaknya mereka tidak diserang oleh Acheron ataupun tenggelam di tengah badai. Jack sempat galau dan merasa bersalah karena sebagai kapten dia bertanggung jawab dengan semua krunya. Apalagi kejadian yang menimpa krunya tadi bisa dibilang karena Jack yang terlalu menggebu-gebu mengejar Acheron, ya kan? Namun menurut Stephen, seharusnya Surprise putar balik berlabuh untuk mereparasi kapal secara menyeluruh dan memberi kesempatan para kru beristirahat terlebih dahulu. Akan tetapi Jack menolak karena dia harus menuntaskan tugas dari Laksamana Inggris untuk mengejar dan menghancurkan Acheron. Perhaps we should have turned back weeks ago. What is the subject of the requirement of the Sir? As far as Brazil I exceeded. This is a ship of war, and I will grind ever the cost. Selanjutnya tujuan Surprise adalah mencegat Acheron di Kepulauan Galapagos bagian barat Amerika Selatan, sekalian berlabuh untuk mengisi ulang perbekalan makanan dan juga air. Di sana terdapat banyak kapal pemburu paus dan pastinya Acheron sedang menuju ke area tersebut karena misi kapal itu adalah memutus rantai pasok minyak pausnya Inggris, lur. Lalu di sana Stephen akan berkelana sejenak untuk meneliti hewan-hewan unik yang hanya ada di Kepulauan Galapagos. Galapagos Islands. Our whaling fleet is there. When we get there, we'll have to stop for food and water and wander at will, collecting. Curious, eh? Some type of Low ring. Well, I'll be damned. Who knew species and as many men? Setibanya di sana, seluruh kru kapal pun sangat terkesima dengan hewan-hewan yang beragam di pantai Galapagos. Dan Stephen tertarik dengan burung hitam bersayap yang tidak bisa terbang bernama kormoran. Padahal burung jenis itu di tempat lain biasanya bisa terbang, lur. Namun tak lama kemudian mereka menemukan sisa-sisa kru pemburu paus yang kapalnya hancur diserang dan dijarah bajak laut. Dari penjelasan para kru itu, Jack pun yakin mereka telah diserang oleh Acheron. Maka dari itu Jack mengubah rencananya, yaitu langsung mengejar kapal tersebut tanpa berlabuh dulu di Galapagos. Jelas Stephen pun protes, tapi Jack tidak menggubrisnya dan tetap akan menuju Acheron, yang membuat Stephen kecewa karena dia sudah mengabdi bertahun-tahun dengan Jack, namun pendapatnya kali ini tidak digubris. Untungnya salah satu kru kapal yang masih bocil menemukan seekor kumbang langka asli Galapagos yang mungkin saja tidak akan bisa ditemukan meski Stephen berkeliling pulau seharian. Shoot a big black sea master. £1,000 still in the finest. Subject to the requirements of the service. Not no conscience delays. Promise was never occurred to me. Time for your damned hobby, sir! Found a curious breed, think it's a Galapagos breed, to walk all day on the island. Karena batal berlabuh di Galapagos, Jack pun menyuruh krunya menjaring ikan untuk bahan makanan. Jack juga melatih krunya untuk menembak lebih cepat dari kapal musuh. Akan tetapi setelah berminggu-minggu berlayar, mereka tidak melihat Acheron dan ngerinya sekarang nggak ada angin maupun hujan, lur. Cuaca begitu panas, kapal nggak gerak sama sekali dan persediaan air juga semakin menipis. Di lain sisi seorang kru bersikap tidak sopan ke kru lainnya, yaitu Holom yang jabatannya lebih tinggi. Menurut Stephen, kru itu sedang kobam dan juga merasa stres dengan kondisi kapal tersebut. Lagi-lagi Jack berdebat dengan Stephen yang merasa Jack terlalu memforsir krunya bekerja keras hingga banyak kru yang kelelahan
bosan dan juga stres. Maka dari itu Stephen menyarankan untuk membuang persediaan Hammer ke laut agar tidak terjadi hal serupa. Karena sekarang mereka sedang kekeringan dan jika para kru terkena pengaruh Hammer, bisa-bisa terjadi kerusuhan hingga pemberontakan. Off their grog. Nagel was drunk when he insulted. Rather have them 3 sheets to the wind on it. The only things that keep this little wooden... There is no disdain in nature pressed from their homes. Profoundly respect your right to disagree with... Namun ternyata Holom juga dianggap pembawa sial oleh banyak bawahan lainnya karena kapal Acheron selalu muncul tiap gilirannya Holom berjaga. Lambat laun Holom pun juga menjadi stres karena merasa dirinya beban dan membawa sial bagi HMS Surprise dan... So it's Mr. Holland. He thinks he's been cursed. Jonah. He's causing it. You feeling better now? Much better, thank you. Mirisnya Holom akhirnya bun-bun karena tidak bisa menahan stresnya. Upacara penghormatan terakhir untuk Holom pun diadakan yang dipimpin oleh Kapten Jack. Alih-alih menyalahkan kru yang membuli Holom, Jack lebih mengajak krunya untuk memohon maaf kepada Tuhan dan meminta pertolongan agar bisa melewati masa krisis di kapal. Tiba-tiba layar pun mulai berkibar, tanda kapal mereka kembali terkena hembusan angin. Bukan hanya itu Lur, karena hujan juga turun mengguyur kapal HMS Surprise yang sudah lama kekeringan. Kalau lagi mentok daripada stres paling bener memang berdoa dan berserah diri ke Allah ya kan Lur. Thought ill of Mr. Holland, spoke ill of him, bailed him, and we asked for your... Namun masalah kembali terjadi saat seorang kru tanpa sengaja menembak perut Stephen ketika memburu seekor burung. Ya, tidak ada yang bisa mengoperasi Stephen dan misi mereka di laut akan jauh-jauh lebih sulit tanpa adanya dokter. Sampai akhirnya ada satu kru yang nekat mau mengoperasinya sambil membaca referensi buku medisnya Stephen. Namun dengan satu syarat, operasi harus dilakukan di darat karena di laut kapal terus bergoyang. Yang akhirnya Jack memerintahkan krunya untuk melabuhkan kapal sementara waktu di salah satu pantai kepulauan Galapagos meski Jack sudah melihat kapal Acheron dari kejauhan. My God, Doctor! It's removed. It's going to supper a lot easier if we're on dry land. She's a Frenchie. Tell me this wasn't a lie. not at all. Agar lebih aman, Stephen akhirnya akan melakukan operasinya sendiri dengan dibantu Jack beserta dua kru lainnya. Suasana begitu tegang dan Stephen harus tetap menahan sakit sambil melakukan operasi dengan teliti hanya dengan melihat ke arah pantulan cermin. Catling, if you please. Dean, please. You'll have to raise a rib. With the square retractor. Got it. Got all of it. Hi, sir. Patch up nicely. Alhamdulillahnya operasi berjalan lancar dan kondisi Stephen berangsur-angsur membaik sementara para kru bisa beristirahat di pulau dan akhirnya Jack mau mengesampingkan egonya mengejar Acheron juga memberi waktu seminggu untuk seluruh krunya main-main di pulau. Lalu setelah baikan, Stephen pun bertualang di pulau bersama dua kru untuk mencatat hewan-hewan yang baru mereka temukan dan sebagiannya ditangkap. Namun ketika mengejar burung kormoran dan memperhatikan kumbang Galapagos di ujung pulau, Stephen melihat sesuatu yang sangat mengejutkan karena ternyata Oh, a week perhaps? A week? I'm sure it was the Acheron we sighted. Come on, pack up your things. We should... It's camp, sir. No, to width at the widest point. Stephen terpaksa menyuruh krunya melepas semua tangkapan agar mereka bisa lebih cepat balik ke kapal dan mengabarkan Jack bahwa kapal Acheron baru saja melintas. Gak pakai lama seluruh kru pun langsung bersiap mengejar Acheron dan ketika ditunjukkan oleh Stephen serangga langka berjenis pasmid yang bisa menyamar menjadi ranting untuk mengelabui pemangsanya, Jack pun sontak mendapatkan ide untuk memancing Acheron dengan menyamarkan kapalnya menjadi kapal pemburu paus bernama Siren dan mengobarkan asap hitam. Karena target Acheron adalah menghancurkan dan merampas kapal pemburu paus, ya kan Lur? The rare phasmid. Phasmid. It's an insect that disguises I itself. tend to take a greater interest in the bounty. No idea that a study of nature could have...
Saking totalitasnya penyamaran mereka, seluruh kru akan memakai baju seperti pemburu paus dan mereka harus bersikap panik seolah-olah takut dengan kapal Acheron, namun persenjataan sudah mereka sembunyikan. Selain menghancurkan Acheron, Jack juga berniat membebaskan 30 pemburu paus yang disekap di kapal tersebut. Jadi rencananya lur, setelah kapal Acheron tepat berada di sebelah, Jack dan sebagian kru akan menyerbu kapal musuh secara langsung, sedangkan pasukan meriam HMS Surprise harus membidik tiang utama Acheron. Namun setiap meriam hanya bisa menembak satu kali karena roda belakang tiap meriam dicopot untuk benar-benar menyamar sebagai kapal pemburu paus. Jack pun memberikan pidato untuk membakar semangat para kru agar rencananya kali ini benar-benar sukses. Dan inilah yang terjadi lur. English weather, no chance that you have had. Looks like the job is done, sir. Tiang utama Acheron berhasil ditumbangkan dan saat naik ke kapal itu, Jack DKK mengira semua kru musuh telah mati. Namun ternyata itu hanya jebakan dan kru Acheron langsung menyerang Jack beserta pasukannya. Situasi benar-benar terlihat ngeri lur. Pertempuran di kapal jauh lebih menyeramkan karena areanya begitu sempit dan penuh kepulan asap dari tembakan meriam maupun senapan. Kru HMS Surprise bukan hanya melawan musuh di Acheron, tapi juga mempertahankan kapal mereka sendiri. Para pemburu paus berhasil dibebaskan dan meski kru Acheron jumlahnya lebih banyak, namun HMS Surprise lebih unggul dari sisi pertempuran. Karena kru Acheron sudah menyerah, Jack pun mencari kapten musuh dan bertemu dengan dokter kapal Acheron yaitu The Vigny yang mengaku jika sang kapten sudah tewas. The Vigny pun menyerahkan sebuah pedang kepada Jack, hadiah titipan dari sang kapten jika Jack berhasil mengalahkan Acheron. Lalu Jack memimpin penghormatan terakhir sekaligus doa untuk para korban tewas kru kapal Surprise sebelum jasad mereka dilepaskan ke lautan. Before the captain died, he said I was to give you this. We therefore commit their bodies to for the resurrection of the body when the Jack mengangkat Letnan Tom menjadi kapten kapal Acheron yang baru dan akan menuju kota Valparaiso di Chili untuk membebaskan sisa-sisa kru Acheron yang masih hidup sekalian memperbaiki kapal itu. Sementara Jack dan HMS Surprise-nya akan balik ke Galapagos agar Stephen bisa menyelesaikan pengamatannya dan barulah kedua kapal bertemu di Portsmouth, yaitu markas Angkatan Laut Inggris di area pesisir selatan. Namun tak lama setelah Acheron pergi, Jack pun terkejut mendengar informasi dari Stephen bahwa dokter kapal Acheron alias The Vigny sudah meninggal karena demam sejak 4 bulan lalu. Ya, itu artinya orang yang tadi menyerahkan pedang kepada Jack lur adalah kapten kapal Acheron yang menyamar sebagai dokter. Dengan kata lain, HMS Surprise masih belum sepenuhnya mengalahkan Acheron dan Jack pun menyuruh krunya untuk segera mengejar Acheron serta mempersiapkan penyerangan kembali. Lalu film pun ditutup dengan para kru yang sedang bersiap, sedangkan Jack dan Stephen sedang bermain biola bersama. I met that doctor. I spoke to him. Divini. We'll intercept the Acheron and we'll... Aye, sir. Southeast by east. Well, Stephen, the bird's flightless. It's not going anywhere. Buyar, asli film ini cakep lur, dari sinematografi, historisnya, dan detail kehidupan di laut awal-awal abad ke-19 ya kan. Menurut prediksi dari para pakar, tahun 2050 sampai 2100 akan ada banyak kota yang tenggelam di dunia lur, karena berbagai faktor. Jadi ya, siap-siaplah kita semua untuk mulai berlayar lur. Assalamualaikum.